Oke, selamat malam Mbak. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas satu, tugas 2, dan tugas 3. Nah, tugas satu. Nah, di sini diperintahkan di soal yaitu untuk mengimplementasikan lengkap kalkulator BMI. Oke, terima lagi prosesnya. Nah, pertama-tama itu kita fungsinya itu kan hitung BMI ini kalkulator ini untuk mengubah tinggi dari sistem sentimeter ke meter atau enggak menghitung BMI dengan rumus yaitu berat per tinggi kuadrat. Nah, jadi fungsinya kategori BMI ini untuk mengembalikan ya. Oke. Nah, eh, fungsi kategori BMI ini untuk mengembalikan kategori berdasarkan nilai BMI yaitu who classification dan misalnya kok dia under under 16 tuh itu nggak normal ya. Kok 14,5 sampai 25 itu normal. Nah, fungsi itu fungsi utamanya itu seperti meminta input berat dan tinggi dan juga menghitung BMI dan menampilkan hasil beserta kategorinya. Nah, di sini ada dan kita pilih antara Y, ya kan? Antara Y atau N itu eh, dia bisa berhenti kalau misalnya kita pilih N atau enggak dia bisa lanjut lagi kita bertanya tentang berat badannya dengan mengetikkan Y. Nah, coba kita jalankan programnya. Nah, sini mungkin error sedikitnya. Oh, salah sebenarnya buat ini. Langsung ini ya. Oke, baru kita jalankan dari sini. Nah, misalnya kita masukkan ini berat badannya 85. Baru kita masukkan lagi tingginya 180. Nah, di sini di keterangannya itu overweight ya. Dan misalnya kan apakah Anda ingin menghitung lagi itu bisa kita berhentikan kalau misalnya kita tekan Y, dia bakal lanjut. Nah, misalnya kalau kita tekan N itu dia bakal berhenti. Hmm. Oke, kita lanjut ke ya. Tugas yang kedua yaitu validasi input. Oke, terminal dia. Nah, saya akan menjelaskan tentang validasi input ini seperti apa ya. Nah, tunggu. Coba kita baca soalnya dulu. Nah, di soal itu dia minta eh, buatlah program untuk menjumlahkan sekumpulan angka positif, yaitu pertama program terus meminta user memasukkan angka, yang kedua itu jika user memasukkan angka positif maka ditambahkan pada total, dan yang ketiga itu jika user memasukkan angka negatif, misalnya min satu, perulangannya berhenti. Jadi kalau misalnya kita 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu dia nggak akan berhenti, dia akan menjumlahkan terus kecuali kalau misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baru kita ketik bawahnya itu min satu, dia akan bakal berhenti, dia itu namanya lo berhenti. Nah, kita tampilkan penjumlahan terakhir itu kan kok misalnya kita berhenti gitu, penjumlahannya itu bakal terakumulasi misalnya gini 0, 1, 2, 3 baru min satu. Nah, min satunya ini fungsinya kayak untuk stop gitu loh, jadi 1, 2, 3 misalnya kan itu dijumlahkan jadinya 6 gitu.
belas dengan 6. Nah, misalnya kita apa kan gunakan continue jika user memasukkan angka 0. Nah, misalnya ini kalau misalnya mau start itu kan semua dari angka 0. Misalnya dari angka 1 itu bakal error gitu. Coba kita coba ya menjalankannya. Nah, oke. Nah, coba dijalankan di validasi inputnya. Nah, misalnya kita masukkan angka nih. Kalau kita masukkan angka 1 langsung. 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan udah 5 angka. Nah, kalau kita masukkan dia ke 6, dia bakal lanjut. Tapi kalau kita masukkan min 1, dia bakal mengakumulasi. Nah, seperti ini. Jadi, sebenarnya sih kesimpulannya nggak bisa dari nol sih sebenarnya. Dari satu pun bisa, dari dua pun bisa, dari manapun itu asal jangan min 1. Nah, coba kita masukkan min 1 ya, di awal langsung. Nah, dia langsung stop penjumlahannya, jadi isinya kosong, bukan min 1. Nah, mari kita lanjut ke yang ketiga itu adalah pola bintang. Sebenarnya pola bintang itu lebih simpel dijelaskan. Jadi kita bahas soalnya dulu ya. Kita bakal baca soalnya dulu. Nah, di sini pola bintang itu eh kita disuruh buat instruksinya itu buatlah program untuk meminta input sebuah bola bilangan pola bintang gitu kayak bola bilangan pola positif. Nah, baru bilang ya, cetaklah pola segitiga siku sejumlah n baris menggunakan perulangan for bersarang. Bisa contohnya inputnya 5 baru dia kayak satu, bintangnya satu, terus satu dua, berbintangnya satu dua tiga, berbintang pokoknya satu dua tiga empat itulah. Nah, sini coba kita lihat di code-nya. Pertama-tama kita buat include-nya dulu kan. Jadi include ini untuk mengimpor pustaka dan standar inputnya atau outputnya agar bisa menggunakan printf dan scanf. Nanti kita untuk memanggilnya itu butuh deklarasi main. Nah, fungsi utamanya itu untuk eksekusi program dimulai. Nah, ada juga namanya deklarasi variabel. Ini untuk menyimpan bilangan positif yang akan dimasukkan user. Jadi misalnya kalau kita masukkan bilangan positif, supaya berjalan itu harus ada namanya deklarasi variabel. Nah, di sini ada dibilangkan printf. Printf memasukkan bilangan positif. Nah, di sini untuk menampilkan ke layar agar user tahu untuk masukkan angka. Nah, itu itulah fungsinya printf untuk masukkan bilangan positif ini. Nah, scanf itu kan ada eh scanf bagian ini di bagian ini di bagian ini. Nah, di situ itu fungsinya untuk menampilkan pesan ke layar agar user tahu ya memasukkan angka juga dan membaca input user untuk menyimpan ke variabel n. Nah, jika input bukan angka atau kurang lebih di bawah nol, itu program menampilkan input tidak valid lalu berhenti. Nah, kita tengok luarnya ya. Di bagian sini. Di bagian sini itu oke. Bagian sini untuk mengatur jumlah baris yang akan dicetak, baru literasi pertama itu ya i sama dengan satu, baru pertama iterasinya itu i sama dengan dua. Jadi dia berurutan gitu aja. Misalnya bintang satu, bintang satu dua, bintang satu dua tiga, bintang satu dua empat, satu tiga empat itulah. Nah, itu fungsi itu loh berjalan sampai I mencapai N. Kok ini sampai, misalnya kita masuk angka 6. Artinya
bintang satu, bintang satu, dua, tiga, sampai yang satu, dua, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, empat, satu, baru di bawah yang satu, tiga, empat, lima, dan di bawahnya itu satu, dua, tiga, empat, enam, satu, tiga, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, di situ jika sudah sampai situ langsung berhenti programnya dan dianggap berhasil. Oke, mari kita coba jalankan programnya. Nah, di sini kita langsung masukkan aja ya bola bintangnya. Oke. Nah, ini kan meminta masukkan bilangan berat positif. Jadi misalnya kita masukkanlah angka 7. Asal asal dia jangan di bawah gitu lah. Jadi misalnya kok misalnya kita masukkan min satu atau min 2 itu atau enggak kurang lebih di bawah 0 itu bakal salah. Nah, atau enggak program itu nggak bisa terjalankan. Masukkan, coba kita masukkan 7. Nah, dulu seperti yang saya bilang tadi, dia jadi bintang satu, bintang 2, seperti pola inilah semuanya. Berikut penjelasan saya dari tugas praktikum 3, praktikum 2, praktikum 3, pokoknya praktikum week 2. Sekian dan terima kasih.